Selamat datang di Nerd Investor. Apakah kalian pernah bertanya-tanya mengapa pemerintah bisa terus-menerus mencetak uang tanpa batas? Mengapa kita bisa mempercayai nilai uang yang dicetak begitu saja? Sebagai masyarakat yang hidup di tengah sistem keuangan yang kompleks, tentu saja kita seringkali merasa penasaran tentang cara kerja mekanisme di balik pencetakan uang. Padahal, pencetakan uang merupakan salah satu mekanisme yang sangat penting dalam sistem keuangan suatu negara, karena berkaitan dengan stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap nilai uang. Di sini, kita akan mencoba untuk mengungkap rahasia di balik mekanisme pencetakan uang yang selama ini mungkin terasa misterius bagi banyak orang. Pertama, mari kita lihat dari sejarahnya. Dulu, sistem yang digunakan adalah sistem barter, sistem pertukaran barang atau jasa tanpa menggunakan uang. Dalam sistem ini, seseorang akan menukar barang atau jasa yang dimilikinya dengan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh orang lain. Sistem barter ini merupakan sistem yang paling awal digunakan oleh manusia untuk melakukan pertukaran dengan cara yang sederhana dan efisien. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan. Tidak semua orang memiliki barang atau jasa yang sama nilainya, sehingga sulit untuk menentukan nilai tukar yang adil. Akhirnya masyarakat beralih benda-benda berharga seperti emas atau perak. Namun, cara ini ternyata terbatas dan tidak praktis untuk digunakan dalam transaksi sehari-hari. Emas atau perak yang berat dan perpindahan benda-benda berharga tersebut juga menjadi risiko tersendiri dalam proses pertukaran. Kemudian muncul ide untuk menggunakan uang kertas yang merupakan representasi dari nilai emas atau perak tersebut. Uang kertas ini lebih mudah dibawa dan lebih praktis digunakan dalam transaksi. Nah, disinilah peran pemerintah datang. Pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin bahwa uang kertas yang beredar di masyarakat bisa ditukarkan dengan emas atau perak sesuai dengan nilai yang tercantum di uang tersebut. Ini disebut sebagai sistem standar emas, di mana nilai uang kertas ditekankan pada nilai emas yang disimpan oleh pemerintah sebagai dasar nilai tukar. Dengan demikian, masyarakat bisa mempercayai nilai uang kertas yang beredar karena mereka tahu bahwa uang tersebut bisa ditukarkan dengan emas atau perak sesuai dengan nilai yang tercantum. Namun, sistem ini ternyata juga memiliki kelemahan. Produksi uang kertas yang tidak sebanding dengan jumlah emas yang tersedia dapat menyebabkan inflasi, di mana harga-harga barang akan terus naik meskipun nilai uang kertasnya tidak berubah. Lalu bagaimana solusinya? Pada akhirnya, sistem uang yang digunakan saat ini adalah sistem uang fiat. Uang fiat adalah uang yang nilainya ditentukan oleh pemerintah dan diakui secara legal sebagai alat pembayaran yang sah. Pemerintah bertanggung jawab untuk mencetak uang sesuai dengan kebutuhan ekonomi negara. Jika Anda merasa video ini menambah ilmu Anda, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan bila Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah ini. Lanjut. Sistem fiat money memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan sistem standar emas. Pertama, sistem fiat money lebih fleksibel dalam menangani masalah ekonomi. Pemerintah dapat dengan mudah mencetak uang baru atau mengurangi jumlah uang beredar sesuai dengan kebutuhan ekonomi yang sedang terjadi. Hal ini tidak mungkin dilakukan dalam sistem standar emas, di mana produksi uang harus sebanding dengan jumlah emas yang tersedia. Kedua, sistem fiat money dapat mengurangi risiko inflasi yang disebabkan oleh produksi uang yang tidak sebanding dengan nilai emas. Pemerintah dapat mengatur tingkat produksi uang sesuai dengan kebutuhan ekonomi yang sebenarnya, sehingga dapat menjaga stabilitas harga di pasar. Ketiga, sistem fiat money juga lebih mudah diatur dan dipantau oleh pemerintah. Pemerintah dapat dengan mudah mengatur tingkat suku bunga, memantau perkembangan ekonomi, dan mengambil tindakan preventif jika terjadi masalah ekonomi. Sistem fiat money juga memiliki beberapa kekurangan. Pertama, sistem ini tergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang mengeluarkan uang. Jika pemerintah tersebut tidak dapat dipercaya atau mengalami masalah keuangan, maka kepercayaan masyarakat terhadap uang tersebut akan menurun, yang pada akhirnya dapat menyebabkan inflasi atau bahkan hiperinflasi. Kedua, sistem ini juga memiliki risiko bahwa pemerintah akan terlalu sering mencetak uang baru tanpa pertimbangan yang matang, yang pada akhirnya dapat menyebabkan inflasi. Ketiga, sistem ini juga rentan terhadap kecurangan, di mana pemerintah dapat menggunakan uang baru yang dicetak untuk memenuhi kebutuhan yang tidak sehat, seperti membiayai perang atau proyek-proyek yang merugikan masyarakat.
Keempat, sistem ini juga memiliki kelemahan dalam menangani masalah-masalah ekonomi yang lebih kompleks, seperti deflasi, di mana harga-harga secara umum terus menurun. Dalam situasi seperti ini, pemerintah tidak dapat dengan mudah mencetak uang baru karena hal ini dapat memperburuk masalah deflasi yang terjadi. Jadi, sekarang kita sudah tahu mengapa uang bisa dicetak bebas oleh pemerintah. Uang fiat memungkinkan pemerintah untuk lebih fleksibel dalam mengelola kebijakan moneter dan stabilisasi ekonomi. Walau pemerintah bisa lebih fleksibel, tetapi sistem ini dapat menjadi bumerang ketika pemerintah tidak menjalankan sistem ini dengan bijaksana dan transparan. Terima kasih sudah menonton.